قال الإمام أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وعن بعض الحكماء من اعتصم بعقله ضل ومن استغنى بماله قل ومن عز بمخلوق ذل. Berkata beliau Imamul Muhaddithin Ibn Hajar bahwa sesungguhnya sebagian ahli hikmah mereka berkata, man i'tasama bi'aqlihi dhalla, barang siapa yang dalam kehidupannya bersandar dengan akalnya, enggak bersandar dengan Allah, niscaya akan menuju jalan yang sesat. Manusia perlu memahami bahwa akalnya punya batasan. Dan tidak semua perintah Allah itu harus masuk di akal. Orang yang mendewakan akalnya, dia akan sesat. Akal ini adalah karunia Allah yang besar untuk manusia. Dengannya membedakan antara manusia dengan hewan. Laqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan kita Bani Adam. Dengan apa? Dengan akal. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal. Afala taqilun. Apakah kalian tidak berakal? Tidak menggunakan akal? Akal ini anugerah Allah yang besar. Dengannya kita bisa memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Itu fungsi akal. Akan tetapi bukan semua perkara kita bisa selesaikan dengan akal. Apalagi kalau sudah ada nas dari Al-Quran dan Sunnah, maka akal kita harus tunduk kepada Allah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Enggak beriman seorang di antara kalian kalau belum menjadikan hawa nafsu dan akal dan keinginannya sesuai dengan apa yang aku bawa, yaitu Quran dan hadis. Kita mesti gunakan akal, tapi kita jangan mendewakan akal. Jangan sedikit-dikit harus rasional. Aliran yang seperti ini, yang semuanya pakai akal, akal itu nomor satu, dalil nakli itu nomor dua. Itu disebut dalam Islam aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu aliran akal nomor satu. Kita diberi oleh Allah akal nomor satu. Bahkan mereka nggak segan-segan lagi. Hadis walaupun sahih ditolak kalau nggak sesuai dengan akal. Al-Quran pun mereka revisi kalau nggak sesuai dengan akal. Akal Tuhan. Yang seperti itu mereka akan sesat. Akan sesat. Coba lihat hadirin, di dalam Al-Quran, hadis Nabi, banyak hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak agar kita mendahulukan keimanan, keyakinan kita daripada akal. Dan sesatnya mereka, orang-orang kafir, ketika berjumpa dengan Nabi, karena mereka menganggap apa yang dibawa Nabi Muhammad enggak masuk akal. Ketika Rasul menceritakan tadi malam Isra kemudian Mi'raj, dalam Al-Quran Allah sebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, satu malam.
Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Ini nggak masuk akal. Kalau bukan mukjizat, ini nggak masuk akal. Tapi karena dia mukjizat, ini adalah kelebihan yang Allah berikan untuk para nabi demi untuk melemahkan hujjah mereka yang tidak beriman. Orang-orang kafir ketika diceritain Rasulullah tadi malam baru dari Masjidil Aqsa, sholat di sana kemudian balik, nggak mungkin. Zaman itu orang mau ke Masjidil Aqsa itu 2 bulan berangkat, 2 bulan pulang. Terus Nabi Muhammad cuman semalam, nggak masuk akal. Berarti tidak semua yang Allah sampaikan dengan di Al-Quran dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad harus diterima oleh akal, itu nggak harus. Saya beri contoh. Imam Ali, ini pintu kota ilmunya Rasulullah, berkata, agama itu nggak bisa akal-akalan. Kalau agama itu akal-akalan, ada bab di fikih namanya mashul khuf. Mashul khuf itu kalau di Arab musim dingin, mereka pakai sepatu dari kulit, kayak kaos kaki tapi kulit, demi untuk menghangatkan kaki mereka. Dingin, nggak kayak batu. Mungkin batu kaos kaki cukup, ini harus pakai yang kulit. Kalau sekarang yang baru ada lerekannya itu, krek, khuf namanya. Nah, khuf itu di dalam syariat, kalau orang habis wudhu, kemudian mau wudhu lagi, sedangkan dia sudah pakai khuf, kaki nggak usah dicopot. Khuf itu nggak usah dicopot, cukup diusap. Yang diusap mana? Wajibnya mengusap yang atas. Ini wajib. Menggantikan membasuh kaki, cukup dengan gini kan. Diusap pakai air gini. Nah, kata Sayyidina Ali, kalau agama ini akal-akalan, kenapa yang diusap yang atas? Yang kotor kan yang bawah. Sepatu itu yang kotor atas apa bawah? Bawah. Kenapa yang enggak diusap yang bawah? Akal mengatakan bawah. Tapi ini justru syariat mengatakan atas yang wajib, yang bawah sunnah, yang wajib yang atas. Berarti kata Sayyidina Ali, kalau agama itu dengan akal, niscaya mengusap khuf itu di bawah bukan di atas. Satu. Ini bukti enggak semua syariat itu masuk akal. Itu namanya amrun ta'abbudi. Rasulullah mengajarkan kalau enggak bisa wudu karena enggak ada air, hukumnya harus apa? Tayamum. Tayamum itu gantinya apa? Wudu. Rasul mengatakan fatayammamu sha'idan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, bertayamumlah kalian kalau enggak ada air. Sahabat belajar dari Rasulullah, kalau enggak ada air, tayamum. Terus satu sahabat, dia pergi satu perjalanan, sampai di tengah jalan, tidur, junub, mimpi. Akhirnya harus mandi besar. Bingung dia. Kenapa bingung? Kalau gantinya wudu, tayamum. Sekarang kalau gantinya mandi gimana? Mikir dia. Wis tak nggawe akal. Gimana? Copot bajunya, gulung-gulung di lemah. Selesai. Sampai ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kemarin dalam perjalanan junub. Terus nggak ada air buat mandi. Terus saya mau tayamum, seingat saya tayamum gantinya wudu. Lah ini gantinya mandi apa? Terus apa yang kau lakukan? Aku buka baju, aku gulung-gulung di lemah. Ketawa Rasulullah. Salah. Terus gimana? Tayamum itu gantinya wudu dan mandi. Tetap sama. Oh, lagi pikir. Enggak semuanya bisa diakal. Semua orang dengan akalnya, ya akhirnya wis gak perlu Quran, gawe akal ae. Gak perlu Quran kalau kita mau semuanya pakai akal.
Rusak ini agama. Makanya agama itu yang pertama diterima adalah Quran dan hadis Nabi. Hadis itu bisa muayyidan lil Quran, penguat Al-Quran, bisa jadi hadis hukum yang belum disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu. Selain daripada itu ijtihadnya para ulama melalui kitab dan sunnah, bukan akal. Walaupun akal di situ main untuk mengkiaskan masalah, untuk beristihad ini harus pakai kekuatan akal yang kuat dan hati yang bersih. Tapi kita nggak bisa maksa orang harus menerima dengan akalnya syariat ini. Ada sebagian ulama dari Mesir, mereka ingin mengenalkan Quran kepada orang-orang barat. Orang barat itu semuanya maunya rasional. Akhirnya dia nggak menyampaikan apa adanya. Tapi hukum-hukum yang dia anggap nggak masuk akal nggak disampaikan. Jadi dipilah saja Quran itu mana yang masuk akal mereka, mana yang tidak nggak disampaikan atau bahkan ditolak. Akhirnya ulama ini nggak justru mereka mengislamkan, malah dirinya sendiri akhirnya murtad atas keraguannya dengan Quran. Maka jangan dipaksa. Saya pernah menyampaikan di sini ceritanya Syekh Sya'rawi, di mana beliau Syekh Sya'rawi itu kalau menjawab orang-orang akliyin, orang-orang yang maunya rasional, dia jawab, Habib, Syekh, hukumnya kesaksian perempuan sama laki-laki kenapa kok berbeda? Jawaban beliau, amrun ta'abbudi, Quran minta gitu ya gitu. Pertama, tunduklah dulu dengan wahyu. Kesaksian laki-laki cukup 1, kalau perempuan 2. Jadi kesaksian perempuan itu setengahnya laki-laki. Kalau sesuatu yang butuh 2 saksi, cukup 2 saksi laki-laki. Kalau campur perempuan, 1 sama perempuan 2. Jadi 3, karena perempuan 2 dihitung 1. Kenapa? Beliau kalau menjawab bagus. Jawabannya, Quran hak pasti benar. Kita tunduk dengan aturan Allah. Nah sekarang kita cari hikmah. Nah ini hikmah. Hikmahnya kira-kira apa ya? Dari perintah Allah seperti ini. Hikmah ini bisa benar bisa salah. Quran nggak mungkin salah. Seorang wanita kafirah non muslim hadir di majelis beliau, kemudian tanya, wahai Syekh, nggih, saya mau tanya, nggih, apakah saya seorang doktor, kesaksian saya setengahnya tukang sapu di apartemen saya itu? Iki apartemen iki ono tukang sapu gajinya rendah. Saya doktor gajinya tinggi, saya orang akademisi, S1, S2, S3 sampai jadi doktor, mari ini profesor. Tukang sapu iki SMP gak lulus. Kesaksiannya dia sama saya, kok bisa lebih berat dia? Kan aneh ini. Melihat eksiden, melihat kriminal atau menjadi saksi apapun, dia 1, saya setengah. Berarti harus ada dokter kayak 2, sama dia 1 sama. Ini kan nggak masuk akal agama ini. Dijawab oleh beliau, Quran pasti benar. Saya tidak mengingkari karena ini hukum Allah. Cuma baru saat ini saya ingin sampaikan apa hikmah menurut saya. Iki iso bener iso salah. Tapi kalau Quran pasti benar. Makanya orang yang bersandar dengan akalnya sesat. Lalu bersandar dengan kitab dan sunnah dan menggunakan akal, dia akan selamat. Gimana? Ini loh. Sampean S3 iki nang alun-alun. Tukang sapu iki nang alun-alun pisan. Sampai di alun-alun ada bacokan. Ada apa? Bacokan.
carok. Mbuh urusan apa, carok di alun-alun. Satu membawa celurit, satu membawa pisau, moro-moro tang ting. Kira-kira ketika kejadian mereka saling mukul, responnya laki-laki dengan perempuan gimana? Wong wedok begitu ndelok tang ting, makanya dia saksinya lemah karena dia nggak punya nyali untuk lihat. Iku lek sing wedok. Nek sing lanang sikat jes. Ini waduh rek, waduh sikat, waduh tuh. Ya, itu sifatnya orang laki. Nah, karenanya kesaksian laki-laki lebih kuat. Nggak ada urusan dengan S1, S2, S3. Masalah nyali. Perempuan nyalinya nggak kuat lihat gitu. Laki-laki, wah tambah kepo. Karenanya lah saksinya mereka cukup satu kalian dua. Pinter jawabannya Syekh Sa'rawi. Masuk akal. Tapi, nah ini loh, inget. Tapi, ini hikmah yang saya sampaikan bisa benar bisa salah. Yang pasti benar Al-Quran. Kita diajarkan tunduk kepada Al-Quran. Jangan kitanya mau merasa akal kita di atas Al-Quran, jadi Mu'tazilah nanti. Sesat. Karena semua kejadian dalam kehidupan kita ini nggak bisa diakal. Wong ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ya, sedekah niku bisa yurbi sedekah, menambahkan. Kalau kita itu mengeluarkan duit, ngetokno duit, rezeki kita ditambah. Diberkahi oleh Allah. Nah, nek ngetokno duit. Kemudian kalau kita main riba itu kita ngasih duit orang, minjemin duit orang, terus kemudian dikembalikan lebih. Sekarang pertanyaan saya, di Quran itu orang kalau sedekah duit lak metu. Tapi Allah melipat gandakan. Wa yamhakur riba, yamhak. Kalau orang yang riba kan uangnya nambah banyak. Saya minjemi warung 10 juta dikembalikan 11 juta, berarti kan tambah banyak. Tapi kok di situ Allah mengatakan wa yamhak, membinasakan, menghancurkan, meluluh lantakkan riba. Kan enggak masuk akal. Yang diberikan hilang, Allah malah perbanyak. Yang diribakan tambah untung, malah nggak ada baiknya, nggak ada berkahnya, malah hancur. Makanya nggak bisa dinalar. Itulah agama. Akal kita terbatas. Dan Allah yang menciptakan manusia lebih tahu apa yang maslahat manusia tersebut. Manusia itu hadirin, belajar biologi, belajar fisika, ini ilmu bagus. Tapi nggak pernah selalu sama, terus berubah-ubah. Analisa tahun kemarin berubah dengan analisa tahun sekarang. Penemuan 10 tahun yang lalu berubah dengan penemuan. Yang dulu katanya ini menyebabkan penyakit kolesterol, 10 tahun lagi berubah, ini justru obatnya kolesterol. Betul apa enggak? Iku ilmunya menungso. Tapi kalau ilmunya Allah 1400 tahun yang disampaikan sampai detik ini enggak berubah, ilmunya pasti. Nih, makanya kenapa orang yang belajar ilmu agama derajatnya lebih tinggi? Karena mereka mempelajari sesuatu yang pasti enggak berubah. Kalau orang-orang itu mempelajari sesuatu yang terus berubah. Dulu didewakan karena keilmuannya, sekarang direndahkan karena penelitiannya dianggap gagal. Itu manusia, ilmu. Tapi kalau ilmunya Allah dalam Al-Quran, pasti kebenarannya 100%. Kembali kepada apa yang disampaikan, hadirin,
kita nggak bisa menalar semua dalam kehidupan kita ini dengan akal. Makanya bersandarlah kepada Allah, bersandarlah kepada syariat baginda Muhammad SAW agar insya Allah kita bakal bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akal mengatakan anakku iki supaya mungkin dadi wong sugih berhasil tak bayari sekolah S1, S2, S3 sekolah sing apik di luar negeri agar nanti dia jadi orang kaya raya. Sing siji gak di sekolah no, nek perlu di pondok no. Seakan-akan orang tua berkata, wis kon mondok urusin agama, wis duitmu pas-pasan, engkau masmu iki sing nguripi kon. Karena dia kaya raya. Nanti sudah saya habis duit banyak ini, S3-nya di Amerika. Begitu pulang, berjalannya waktu, sing iki rezekine pas-pasan. Tuku motor kredit, nggih. Tuku omah kredit, nyambut gawe pas-pasan. Sing dadi ustadz iki subhanallah, masya Allah ilmune manfaat. Kok ya subhanallah banyak yang cinta, omah dikei wong gratis, kadek kredit. Motor sing ngei rebutan. Duh. Akhirnya justru dia yang lebih dalam rezeki keuangan dia lebih hebat. Lah yang ini sudah dipersiapkan tidak, akal tidak bisa nerima. Saya kasih contoh lagi. Saya kenal satu orang di Ngondang Legi, pernah umroh sama saya. Mungkin ada yang jamaah waktu itu umroh sama saya bareng. Iki gak masuk akal. Di jamaah saya itu ada satu yang gak iso ngomong, tidak bisa bicara, nek ngomong gak dingerteni, ada tetet gak paham. Sing paham mek bojone tok. Tuli, ndak bisa dengar, dijak ngomong ndak paham. Dan dia dari kecil yatim. Yatim dari kecil, bukan keluarga orang kaya. Tapi di desanya dia orang paling kaya. Dia orang paling kaya di desanya. Dole apa? Budek bisu. Yang S3 di desanya kalah soge mbek wong iku. Kan enggak bisa diakali. Kok dipikir enggak mungkin. Tapi kalau sudah Allah ingin mengangkat atau ingin memberi kepada hambanya, enggak ada yang bisa nolak. Hektaran tebunya, rumahnya miliaran, mobilnya banyak. Padahal seperti itu. Itu kan aneh hadirin. Kalau warisan masuk akal, ini enggak. Mbuyo opo kerjone ceritane biyen niku. Pokoknya jadi jaya raya seperti itu. Ada S1 supir mikrolet. Supir Grab, motornya nyewa. Iki lulus SD loh iki. Udah bisa diakal. Maka daripada itu, kalau kehidupan kita enggak kita gantungkan kepada Allah, bergantung dengan akal, kita akan sesat, kita akan tidak sampai ke jalan yang benar. Pertama, iman dulukan. Keyakinan kepada Allah dulukan, baru akal. Yang kedua, waman istaghna bimalihi qalla. Barang siapa yang merasa kaya, puas dengan harta yang dia miliki akan berkurang. Barang siapa yang merasa kaya, hartanya satu-satunya yang dia miliki, dengan harta itu dia jadi orang yang tidak butuh dengan orang dan lain-lain, qalla, akan dijatuhkan oleh Allah. Jadi kita itu jangan pernah istighna bil mal. Kita jangan pernah merasa kaya dengan harta, tapi merasa kaya dengan kita menjaga harga diri, tidak meminta, istighna anin nas, tidak bersandar dengan makhluk, bersandar kepada Allah. Orang yang bersandar dengan makhluk, qalla. Yang bersandar dengan Allah, kaya. Manusia itu hadirin
Yang saat ini kaya, besok bisa jadi jatuh miskin. Yang saat ini miskin, besok bisa jadi kaya raya. Kalau Allah mau merubah yang kaya ke miskin, miskin ke kaya, itu hanya sekejap. Mungkin panjenengan tahu, ada rumah besar, saya lihat rumah itu istana. Di rumah itu ada anak kecil yang digaji oleh yang punya rumah sebagai tukang pel di situ. Subhanallah. Ketika berjalannya waktu, saya mampir ke rumah itu. Saya diundang mampir ke rumah yang besar kayak istana itu. Saya tanya, ini rumah punya siapa? Oh, dulu punya zaman Londo. Kayak camat atau apa gitu. Terus saya tukang pelnya, saat ini saya yang memilikinya, saya beli. Tukang pel itu iso nuku istana itu. Ya, mari ngono, rojo ya sudah di tukang pel. Ada riwayat seorang wanita suami istri. Suami istri ini yang suami kaya, yang istrinya hidup dengan suami tersebut. Hujan-hujan malam-malam, si suami dan istri mendengar seorang yang mengetok pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata suami, lihat siapa di pintu. Dilihat oleh istrinya, tukang mis. Lapo? Minta makan. Dilihat, jaluk apa? Jaluk mangan. Pak, jaluk duit Pak, gawe mangan atau ke ono mangan. Sik nom apa wis tuwek? Sik nom. Usirne. Sik nom jaluk kono. Usir. Seakan Pak udan-udan, usiren. Akhirnya si perempuan itu solehah, mau ngusir ndak tega, akhirnya masuk ke kamar nangis. Diusir itu sama laki-laki. Mulio, diusir. Kemudian karena ketidakcocokan suami istri tersebut, sing suami ini mewedit, sing istri ini soleha. Akhirnya cerai. Dapat berapa tahun, datang seorang laki-laki meminang, nikah. Dapat 6 bulan, setahun, di tengah malam, waktu makan berdua, ada orang ngetok pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ditanya, dibilang suami, siapa itu? Apa? Minta makan Pak, saya belum makan malam. Ini ada orang minta makan malam. Ambilin duit di kamar. Di kamar ada duit, ambilin, kasihkan 10.000 buat makan. Oh siap. Diambil uang 10.000, dibuka oleh istrinya, diberikan. Kaget bojone. Ditutup pintu, masuk kamar nangis. Datang suaminya, kenapa? Kamu tahu enggak, barusan yang aku kasih duit pengemis itu siapa? Enggak tahu, mantan suami saya. Senyum dia. Loh, sampean kok senyum? Iya, dan pengemis yang pernah dia usir dulu di rumahnya saya. Aku biar pengemis yang diusir. Rezeki. Makanya kita jangan merasa puas, ya. Jangan merasa kuat dengan harta yang kita miliki. Istighna itu kalau kita punya Allah. Kita harus merasa kaya kalau dekat dengan Sang Maha Kaya. Jangan punya harta merasa kaya, miskin akhirnya nanti. Miskin bisa miskin duitnya habis, bisa jadi miskin duit nggak habis tapi hatinya yang miskin. Hati miskin terus dirundung takut miskin, uripe gak enak. Ate blonjo iki wedi, apa iki wedi melarat. Kata ulama, miskin itu nggak masalah. Takut miskin itu bermasalah. Takutnya ini yang masalah. Jadi medit, jadi ninggal no majelis, jadi ninggalkan ilmu karena takut miskin, kerja terus, nggak mau buang waktu untuk cari uang. Khauful faqr,
takut kemiskinan. Makanya itu bersandar kepada Allah. Jangan dengan harta yang kita miliki kemudian kita merasa kuat, kita merasa nggak sedikit hadirin orang kaya dicabut satu dikit nikmatnya, hilang semua kekayaan kenikmatannya. Kekayaannya ada tapi nggak ada nikmatnya. Wis gak usah ado-ado wis. Wong soge duweke triliunan, setruk, wis gak iso apa-apa. Iso apa? Mangan didulangi, turu gak iso enak, wis uripe setruk gak enak. Belas. Padahal hartanya melimpah, tapi gak bisa apa-apa. Itu diambil darah, pembuluh darahnya dipedot siji tok ambek Allah, pecah. Tes, wis mari buyar. Makanya kekayaan hakiki ketika kita dekat dengan zat yang maha kaya, maka kita merasa kaya. Laisal ghina ghinaul irid, bukan kaya itu kaya uang, walakinnal ghina ghinaun nafas, tapi yang namanya kekayaan kaya hati. Kaya hati itu enggak pernah bersandar kepada makhluk, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wa man azza bi makhlukin dzalla. Barang siapa merasa besar dengan makhluk, dengan punya jabatan, dengan punya pengikut, dengan punya kekuatan, barang siapa yang merasa mulia dengan makhluk, dzalla, hina. Lagi-lagi orang pingin kehormatan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha aziz. Orang bersandar sama makhluk itu untuk kemuliaan dirinya nggak akan mulia. Hadirin, Anda bisa lihat peristiwa membuktikan orang-orang yang dahulu bersandar dengan hartanya korun hancur. Fir'aun yang sampai ngaku Tuhan hancur. Karena mereka merasa mulia dengan dihormati manusia. Jadi kita jangan cari popularitas. Nah iki lho. Wong sing seneng pencitraan, nah iki poso kerene, siapa yang hidupnya dengan pencitraan akan hina. Karena dia cari pencitraan, cari kedudukan di makhluk. Nih. Anda tahu nggak tokoh-tokoh besar di negara ini maupun di luar nggak selamat dari omongan orang. Dulunya diagungkan, sekarang bisa jadi dihina habis-habisan. Kenapa? Karena mereka itu mencari pencitraan di manusia, tapi aulia Allah, para wali-walinya Allah dipuji sepanjang masa. Bahkan setelah meninggalnya jauh lebih banyak yang mencintai daripada masa hidupnya. Karena dia cari pencitraan sama Allah, nggak cari pencitraan dengan manusia. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Ada mobil itu tulisannya, ada seseorang tulisannya dalam bahasa Arab, tulisannya gini, ada seseorang yang tidak punya Facebook, juga tidak punya Twitter atau Instagram, bahkan WA atau HP, tapi disanjung jutaan bahkan miliaran orang tiap harinya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Bendino dimacakno sholawat, mulutan, gak duwe Facebook. Karena hidupnya hanya mencari ketenaran di sisi Allah. Ya. Kalau manusia sekarang ini followernya 10 juta. Dalam waktu sekejap follower itu menjadi pencacinya, penghinanya. Itu.
Makanya kita disebutkan di sini man azza, barang siapa ya yang merasa mulia dengan makhluk, dengan banyak pengikut, dengan banyak memuji, dia merasa mulia dengan itu, dia akan hina. Kalau kita mau mulia, dekat dengan zat yang pemulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada orang yang nggak ada orang yang nggak kepingin mulia. Hanya kadang-kadang mereka mulianya ingin dengan harta, ada yang mulianya pengen dengan jabatan, ada yang mulianya dengan popularitas. Semuanya tidak memuliakan. Mulia kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ada seorang ulama di Hadramaut, namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, seorang wali besar yang sampai saat ini diagungkan. Beliau wali dan tidak ada yang tahu kalau beliau wali, bahkan saudaranya nggak tahu kalau kakaknya itu wali. Begitu meninggal baru semua orang tahu, karena dia hanya punya murid beberapa saja. Orang nggak nyangka kalau dia sebesar itu, seluas itu ilmunya, sedekat itu kepada Allah. Nah, itu Masya Allah hadirin, diangkat kedudukannya oleh Allah, padahal di dunia nggak ada yang kenal. Uwais Al-Qarani. Anda tahu siapa Uwais Al-Qarani? Uwais Al-Qarani ini membuat sahabat bingung, karena Rasulullah sebelum meninggal memanggil Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Umar, Ali, kalau engkau berjumpa dengan seorang laki-laki namanya Uwais Al-Qarani, sampaikan salamku kepadanya. Sopo Uwais iki? Akhirnya sepeninggal Rasulullah, ketika musim haji orang Yaman berangkat haji, tanya kepada yang hadir, afikum minal Yaman, ada enggak orang-orang haji ini yang dari Yaman? Ada. Afikum minal Qarn, ada enggak di antara kalian yang dari desa namanya Qarn? Tinggal sedikit, cuma tinggal 5-6 orang. Afikum Uwais, ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais? Katanya, loh, ada apa sampai cari Uwais? Ada enggak? Uwais ini bajunya kotor, hidupnya ekonomi lemah, makannya itu loh kadang-kadang ngambil dari sisanya orang di sampah itu dibersihin. Kau cari Uwais yang seperti itu? Iya. Kemudian mana Uwais? Temuin. Disampaikan salamnya Rasulullah kepadanya, kaget. Gak taunya Uwais ini mempunyai kemuliaan. Di antaranya Uwais itu mestinya bisa jadi sahabat, bisa ketemu Rasulullah. Tapi dia punya ibu, yang ibunya itu gak bisa ngerumat dirinya. Hingga akhirnya beliau harus menemaninya sampai meninggal, gara-gara itu gak bisa ketemu Rasulullah. Demi seorang ibu, Uwais tidak menjumpai Nabi Muhammad. Pertama itu sebabnya, birrul walidain. Yang kedua, Uwais itu hadirin ahli sodakoh. Ahli sodakoh walaupun miskin, dia kalau punya uang, punya nasi atau punya makanan, dia bagikan kepada orang miskin. Kalau enggak ada, dia makan itu ngambil dari sampah, dicari makanan yang masih bisa dimakan, dipilah, diambil. Kalau ada yang kotor, dibersihin. Kalau sudah bersih, separuh dibagi. Yang satu dimakan, yang satu disedekahkan orang miskin kalau mau. Kalau enggak mau, diberikan anjing. Yang penting sedekah. Itu Uwais. Bayangin, orang enggak ada yang tahu. Tapi Rasulullah melalui wahyu tahu ada tabi'in yang paling mulia namanya Uwais Al-Qarani. Jadi sampai detik ini Uwais dipuji orang. Sampai banyak orang namanya Uwais. Saking seneng mengagumi Uwais yang sangat tawadhu tersebut, rendah hati. Dia enggak pernah mencari ketenaran tapi tenar.
Nggih. Begitu juga para ulama di negeri kita Indonesia. Ya, walaupun mereka itu tinggalnya di rumah, tapi karena Allah menghendaki dia tenar sampai detik ini, kuburannya nggak pernah sepi hadirin, nggak pernah sepi. Itu Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo, yang insya Allah besok ini kita hauli, besok lusa maulid dan haul, itu zaman tinggal di Solo, hidupnya cuma di rumah, jarang keluar kota. Tapi detik ini kuburannya nggak pernah sepi diziarahin orang sampai detik ini. Ya Hamid Pasuruan seperti itu. Hidupnya ngajar di masjid, di rumah, masjid kuburannya nggak pernah sepi dari ziarah orang. Makanya itu izzah hakiki, itu hakikat kemuliaan. Tapi kalau pencitraan, kalau cuma cari mayoritas orang suka dengan dia, kayak yang sekarang kita lihat di hadapan kita, isine wong golek rai kabeh. Ndelok TV ku isine wong golek rai tok ae. Yang seperti itu sebentar dipuji, sebentar dicaci maki. Kecuali yang benar-benar melakukan karena Allah, dia akan dipuji. Kalaupun nyaci maki sementara untuk mengetes dia, tapi nantinya akan memujinya. Ya. Sebab Nabi SAW sendiri enggak semuanya dulu memuji, banyak yang mencaci, tapi akhirnya semua beriman kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Itu hadirin, kita pegang teguh, ya, kita pegang teguh 3 hal tersebut agar insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adzan kurang 2 menit. Nih, kalau saya tambah hadis atau kalimat selanjutnya nggak akan cukup waktunya. Saya ulangi sebagai penutup ringkasan. Para ahli hikmah berkata, barang siapa yang berpegangan dengan akalnya, dia akan sesat. Yang kedua, barang siapa yang merasa kuat dengan hartanya, dia akan lemah dan sedikit. Barang siapa yang merasa mulia dengan sanjungan manusia, kalau disanjung, kalau diangkat, diberi kedudukan mulia, maka dia akan hina dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat, yang dengannya kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.